Nah, puncaknya jiwa manusia itu kalau di Mula Sadra, perhatikan ada 5 fakultas. 5 fakultas itu 5 daya yang harus kamu jadikan bekal biar kamu tetap jadi manusia, bertahan tidak turun derajat ke jiwa hewani atau jiwa vegetatif. Yang pertama adalah sensus komunis, hissul mustarok atau common sense, kebenaran-kebenaran umum yang itu tertanam sejak kamu kecil sampai besar, pasti sudah ada kebenaran-kebenaran umum itu. Jadi common sense dipahami bersama. Kalau kebenaran umum itu ya, kalau aku tidak makan seminggu pasti mati. Sensus komunis, sama orang tua harus menghargai, itu kan umum, nggak perlu dipikir. Nggak perlu bikin seminar nasional untuk bahas kenapa ya kalau 6 jam nggak makan perutku keruyuk-keruyuk. Kok nggak usah, itu common sense. Untuk yang common sense kamu nggak perlu diskusi panjang-panjang. Semua orang juga sudah ngerti kalau kamu nggak makan-makan juga perutmu keruyuk-keruyuk. Nggak perlu lari ke perpus nyari referensi dulu, Pak, kebenarannya gimana. Ini nggak usah, kemantepan. Jadi sensus komunis, hisul mustarok, ngerti dewe kamu, nggak usah ditanyakan. Orang hidup juga selalu pasti ngerti itu. Kok aku deg-degan, Pak, dekat lawan jenis? Nggak apa-apa, itu hisul common sense. Sudah, kamu ngerti sendirilah. Nggak usah nyari referensi, nyari buku, bikin seminar internasional, download video untuk belajar itu, nggak usah. Sudah ngerti sendiri kamu, nggak usah belajar. Oke, sensus komunis, alat pertama. Ini patokanmu. Kalau yang sensus komunis saja kamu masih belum paham, itu alamat. Jangan ngaku jadi orang dewasa. Hanya anak kecil yang nggak ngerti common sense. Anak kecil nggak ngerti common sense, pingin kencing aja di pojok situ. Tapi kan kamu kan ngerti, nggak boleh kencing di pojok situ. Dasarnya apa? Nggak usah tanya dasar, sudah ngerti semua. Apa-apa nggak usah ditanyain dasarnya, wis ngerti. Akalmu sudah jalan, itu common sense. Kenapa kau nggak boleh mukuli temen, Pak? Wis nggak usah cari dalil, wis ngerti dewe. Gitu aja kok kamu datang. Kita anti kekerasan, ya harus paham itu common sense. Tidak usah panjang-panjang bahas anti kekerasan. Semua orang juga anti kekerasan. Wong yang melakukan kekerasan itu nganggapnya itu bukan kekerasan kok. Mungkin dianggapnya, oh ini pendidikan, Pak, oh ini ketidakadilan, Pak. Kan mesti gitu dia, karena dia tahu kekerasan itu tidak boleh. Oke, hisul mustarok, common sense. Yang kedua apprehension, waham, daya prediksi. Kamu harus punya. Kalau nggak punya daya prediksi, susah kamu jadi manusia. Karena aku mau perjalanan 1 hari 1 malam di atas bisnya nggak berhenti, berarti harus siap makanan. Yang kedua siap botol aqua kosong. Loh, ya kan, kamu paham kan gunanya botol aqua kosong itu? Bisa tidak mandek masalahnya. Itu kenapa kok kamu bawa gitu? Kamu punya daya prediksi, punya waham gitu. Ngapain sih kok kamu sekarang kuliah serius-serius itu? Karena kamu punya daya prediksi. Besok aku harus kerja, dan untuk kerja aku butuh ijazah. Kan gitu. Kalau kamu merasa ijazah nggak ada gunanya, paling kamu juga nggak kuliah. Mending melu ngaji ini wae untuk ngombe teh. Nggak usah disuruh macam-macam bayar, daftar ulang, registrasi, ujian, tidak ada. Nah, mungkin gitu. Tapi karena kamu punya daya prediksi, ngaji secanggih apapun nggak dapat ijazah, padahal besok masa depan dapat ijazah, tetap harus kuliah. Waham, apprehension, bisa membaca sampai ke depan. Membacanya nggak cuma sekarang dok, tapi juga sampai ke depan. Misalnya, wah, mumpung aku semangat ya, ngajinya kira-kira 5 jam aja ya sekarang. Itu nggak punya waham. Ya ngaji sejam aja sudah ngantuk luar biasa, apalagi 5 jam. Nggak bisa memprediksikan, nggak bisa membaca yang lain, nggak bisa membaca ke depan. Itu daya waham. Kayak khutbah Jumat, nggak selesai-selesai.
Nah, itu khotibnya apprehensionnya perlu dipertanyakan. Saya prediksinya gimana? Nggak membayangkan jamaahnya yang selak kuliah, selak apa, khotbah sampai jam 1:15 misalnya. Wah, itu kan jamaahnya dehem-dehem juga nggak paham-paham dia. Iya. Oke, jamaahnya sudah gitu dia, wah nggak diurusi, dianggapnya seneng dehem-dehem itu. Terus kewai jamaahnya sampai pegang-pegang arloji, wah tambah semangat dia. Islam menghargai waktu, saudara-saudara. Tambahi ceramah tentang waktu. Saya doan sampai jamaah sampai gini-gini. Oh, nggak paham-paham betul. Khitan itu memang sunnah dalam Islam. Tambah tema lagi. Oke, nggak bisa membaca. Ada orang kedap-kedap gini, dia nggak bisa memprediksi karena foto kedap gue ya. Berarti daya wahamnya nggak canggih. Kayak kamu lagi kan, kadang-kadang kalau saya masuk kelas ada mahasiswa yang di depan lagi nulis-nulis apa di papan, temennya dosennya dia cuek aja gitu. Begitu lihat ada dosennya malu, dia nggak paham. Nggak coba tadi dia tanggap jahemnya temennya, dia bisa selamat. Karena daya wahamnya nggak canggih, dia kena wis. Fantasi, kalau fantasi daya hayal. Jangan salah, daya hayalmu harus hidup. Kalau daya hayalmu mati, kamu gak akan jadi orang kreatif. Bahkan dalam banyak hal kamu akan kalah. Barat yang positivistik, justru di situ daya hayalnya luar biasa. Daya hayal inilah nanti yang membedakan secara banyak loh ya, hewan dan manusia. Kalau intelek sekedar daya rasio, beberapa hewan punya kadar berpikir tertentu, tapi daya hayal tidak punya. Hewan tidak bisa menghayal, kira-kira kalau aku jadi manusia gimana ya, tak coba jajal pura-pura jadi manusia enaknya, tidak bisa. Harus punya daya hayal. Daya hayal nanti dekat dengan mutakhayyilah. Itu bedanya hayal. Kalau mutakhayyilah itu imajinasi. Kalau khayal itu bisa nggak ada dasarnya sama sekali. Kalau imajinasi itu menggabung-gabungkan pengetahuan yang selama ini sudah kamu miliki, kamu gabung-gabung jadi sesuatu yang baru. Itu imajinasi. Kalau khayal bisa ngawur sama sekali, tanpa perhitungan. Tapi juga penting. Kalau di Ibnu Arabi itu yang disebut creative imagination. Kamu harus punya daya imajinasi. Misalnya bentuk gelas kok kayak gini ya, itu kan pakai daya imajinasi dulu bikinnya. Yang zaman dulu mungkin nggak seramping ini, mungkin agak besar kayak ember, itu sekarang ganti kayak gini, mungkin dulu kan gitu. Loh, itu kan hasil karya imajinasi. Begitu ini kok susah ya ngangkatnya, kalau tehnya panas gimana? Oh, dikasih pegangan. Terus ada gelas yang ada pegangannya. Itu daya imajinasinya lebih tinggi berarti. Itu khayal dan mutakhayyilah. Orang perlu ini. Orang yang tidak punya daya hayal dan tidak punya daya imajinasi biasanya tidak bisa berpikir alternatif, kaku, skriptural, nggak bisa membayangkan yang berbeda, nggak bisa diajak berpikir analogis, dan itu berat. Biasanya orangnya ngamuan, tersinggungan. Iya. Kenapa? Cara mikirin delujur, lurus. Nada dasarnya kalau ngomong delujur. Tidak bisa diajak, agak variasi dikit. Itu kemampuan imajinasi. Kalau diajak nonton film dia nggak tertarik, karena dia tahu film itu bohong. Diajak nonton film, temennya nangis-nangis, dia gitu aja nangis. Itu kan cuma adegan film. Itu kan cuma bohong-bohongan, mesti gitu. Jadi creative imagination, mutakhayyilah, dan memahami simbolisme sangat diperlukan dalam agama. Simbolisme itu kan memahaminya pakai daya mutakhayyilah ini.
surga, neraka, siratal mustaqim, jin, setan, semua barang gaib yang tidak bisa diakses oleh panca indera. Satu-satunya pintu masuk kita adalah imajinasi dan khayal. Kalau nggak pakai itu kita nggak akan ketemu. Oke. Dan yang terakhir, ada memori. Memori itu hafalan, ingatan itu penting. Kalau manusia nggak punya daya zakiroh, daya memori, wassalam. Kamu nggak ingat kalau hari ini ngaji, kamu nggak ingat bahwa kamu itu posisinya di sini santri, bahwa kamu yang di ngajiin, bahwa saya yang ngaji misalnya. Terus lali kamu duduk di sini, kenapa lali? Oh, tak anggap saya yang ngisi, oh, ternyata bapak tuh kan, berat itu kan. Kalau kehilangan imajinasi, kamu bisa jadi orang kaku. Kehilangan memori, wassalamualaikum sudah, ya kan? Sudah selesai. Loh, orang gila itu kan sebenarnya bisa mikir. Satu-satunya yang hilang memorinya, ya kan? Dia rasional juga, wong. Kalau jalan ya di pinggir jalan kan dia ngerti. Karena kalau di tengah ketabrak terus dia, itu kan saya berpikir itu. Mau anggap orang, coba lihat orang gila kan mesti melakukan yang pinggir. Terus kan gitu. Imajinasi ya kadang-kadang punya imajinasi. Nggak punya celana ya kadang daun plastik resek dipakai loh. Itu kan daya imajinasi yang tinggi itu kan. Satu-satunya yang dia nggak punya cuma memori. Jadi lupa tadi kalau sudah pakai kresek. Oke. Dan yang terakhir, mutafakkiro, daya berpikir, daya analisis. Ini daya-daya jiwa yang menentukan kita masih manusia atau bukan, yang harus dijaga. Kita harus gradasi dari vegetatif, hewani menuju 5 daya ini. Di situ kuncinya dayanya manusia.